fans. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Perkenalkan, nama saya Rifa Nurinaya selaku perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Elisa, Aldi, Faja, Ilyas, dan saya sendiri. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai performance tuning dan optimasi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pengertian, tujuan, manfaat, serta beberapa hal yang berkaitan dengan performance tuning dan optimasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu performance tuning dan optimasi. Pengertiannya adalah performance tuning adalah proses untuk meningkatkan kinerja website agar lebih responsif dan lebih efisien dalam penggunaan research. Tindakan ini melibatkan penyesuaian konfigurasi, modifikasi kode, dan penggunaan hambatan dan penanganan hambatan atau bottleneck agar aplikasi website, database atau infrastruktur IT beroperasi lebih pada performa puncak tanpa overthinking. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Yang kedua yaitu mengurangi waktu loading, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi server. Baik, selanjutnya di sini ada caching. Caching ini adalah teknik menyimpan data sementara agar tidak perlu mengambil ulang dari server. Manfaatnya yaitu mengurangi loading, mengurangi beban server, dan menghemat bandwidth. Di sini ada jenis-jenisnya, salah satunya yaitu browser cache, server side cache, dan CDN atau Content Delivery Network. Dan contoh dari caching ini bisa kalian lihat di sini ya. Di sini tertera contoh dan cara kerjanya. Saya akan melanjutkan pembahasan nomor 2 yaitu benchmarking, yang dimana benchmarking itu adalah proses pengukuran performa website menggunakan tools seperti PageSpeed, yang dimana tujuannya mengetahui kecepatan website membandingkan dengan website lain seperti Wikipedia, menentukan bagian yang perlu dioptimasikan. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu nomor 3, optimasi sistem. Yang pengertiannya proses meningkatkan kinerja seperti agar lebih cepat, efisien, dan stabil. Dan tujuannya itu meningkatkan performa, penghematan sumber daya, mengurangi error. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pengujian website menggunakan Google PageSpeed England. Website yang diuji pada praktikum ini adalah google.com. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil nilai sebesar 81 yang menunjukkan kategori baik. Kemudian untuk metrik lainnya, nilai Fresh Contentful Find atau FCP sebesar 0,8 detik. Artinya konten pertama muncul cukup cepat. Lalu Largest Contentful Find atau LCP juga 0,8 detik, yang menunjukkan elemen utama halaman dapat dimuat dengan cepat. Selanjutnya terdapat
kumulatif viewership atau CLC sebesar 0,023, menandakan tampilan halaman cukup stabil dan tidak banyak mengalami perubahan posisi saat dimuat. Namun, pada total blocking time atau TBT masih sebesar 830 MC, sehingga masih ada proses yang menghambat respon halaman. Sedangkan speed index sebesar 0,8 detik menunjukkan kecepatan tampilan halaman cukup baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa performa website sudah cukup optimal dengan 81 atau kategori baik. Tetapi masih terdapat ruang peningkatan agar kategori sangat baik. Beberapa faktor yang memengaruhi hasil ini antara lain penggunaan JavaScript tambahan, resource eksternal seperti font atau API, proses rendering halaman, dan kondisi jaringan saat pengujian. Jika dibandingkan dengan Wikipedia, Google memiliki performa yang lebih cepat pada beberapa metrik seperti FCP, LCP, dan speed index. Untuk meningkatkan performa menjadi di atas 90, terdapat beberapa rekomendasi seperti optimasi gambar, mengurangi render blocking, menerapkan caching, melakukan minifikasi file, serta meningkatkan LCP. Kesimpulannya yaitu bahwa optimasi website sangat penting untuk meningkatkan kecepatan, responsivitas, dan efisiensi sistem agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Pada bagian pertama dijelaskan bahwa teknik seperti caching, benchmarking, dan optimasi sistem dapat membantu mengurangi waktu loading website. Dengan loading yang lebih cepat, pengguna dapat mengakses halaman dengan lebih nyaman dan efisien. Selanjutnya, berdasarkan pengujian website yang kami uji yaitu Google.com, memperoleh skor performa 81 yang termasuk dalam kategori baik. Meskipun dengan demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan seperti konferensi gambar, penerapan caching, minifikasi file CSS dan JavaScript, serta pengurangan render blocking. Jika optimasi tersebut diterapkan dengan baik, maka performa website dapat meningkat hingga mencapai kategori sangat baik. Bagian terakhir menekankan bahwa optimasi tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan website, akan tetapi juga menjaga stabilitas sistem dan efisiensi pengguna sumber daya server. Dengan demikian, website dapat berjalan lebih optimal, stabil, dan memberi pengalaman pengguna yang lebih maksimal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laban al Yahweh.